Untuk start pertama jalan, formula mobil baru, minyak sekitar berapa liter nih ya, 30 liter 40 liter, kilometer 82 km. Perjalanan kita akan lihat berapa kilometer Tanjung Ujang. Oke sahabat, terus ikuti terus video ini untuk mencoba uji mobil baru. Oke sahabat Indra TV Arpadila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat-sahabat di luar sana selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu murah rezeki dan tentunya sehat walafiat. Oke sahabat, sekarang saya mereview yang Hino Euro 4500 yang keluaran baru. Perjalanan saya dari depo dari Ford Batu Ampar Sengkuang sana itu sampai benar-benar di posisi di mata kucing, istilah di sini sekitar 12 km ya perjalanan dari sana sampai ke mata kucing dari Sengkuang. Ini dalam posisi tidak ada muatan, bisa sahabat lihat dari kaca belakang. Saya cuma membawa sasis kosong yang akan pergi satu PT di Tanjung Uncang untuk memuat Kometo kaki 1000. Nanti kita vlog, kita muat. Sekarang saya mereview mobil ini sahabat, mobil keluaran baru ini sudah full elektrik ya, full elektrik. Dia sistem kerja dia kalau saya rasakan, pengalaman saya bawa mobil ini seperti mobil-mobil Eropa, Scania, Volvo maupun ya seperti itu Scania yang sudah saya pernah bawa, Scania dengan Volvo. Dia tidak sama dengan Hino yang keluaran pertama kemarin sahabat, saya ada bawa juga. Itu agak sedikit, yang lama itu agak sedikit kontan gitu, agak cepat dia napas engine-nya untuk RPM-nya stabil. Tapi kalau keluaran baru ini sahabat, kita penuh dengan kesabaran. Seperti mobil Eropa, dia tidak mau cepat. Saya rasakan ini belum muatan ya, masih sasis kosong, belum muatan. Nih, kalau di Batam ini biasa seperti ini sahabat, single saja. Ini mobilnya kalau saya rasakan seperti mobil Eropa, dia tarikannya slow. Maksud saya tidak kontan untuk mengembalikan RPM di saat kita tukar transmisi ya. Ketika kita menanjak dan kita merubah transmisinya dengan kondisi tidak bermuatan, dia lambat. Tapi kita harus menurunkan gigi dengan cepat. Kalau RPM-nya sahabat sama seperti Hino-Hino yang lain, dia tidak sama seperti Fuso Made in Jepang ataupun ya RF mesin Nissan dari Jepang itu tidak sama sistem kerjanya. Sistem kerja Hino ini kalau saya rasakan seperti mobil Eropa. Dia RPM-nya sahabat tidak boleh turun dari angka 5. Nah, tidak boleh di saat pendakian kita gimana mencontohkan sahabat. Kalau mobil Jepang, kalau driver itu tahu lah. Kalau mobil Jepang di saat pendakian sudah benar-benar tidak mampu, kita untuk merubahnya itu akan tetap ada nafas. Mobil itu akan menanjak. Tapi kalau Hino dari saya pakai 260 sampai 500 sampai ini yang keluaran baru. Ini beda sahabat. RPM-nya itu harus benar di saat penukaran transmisi, di saat muatan dia harus RPM itu di angka 5. Seperti tidak boleh double coupling, tidak boleh kita ngeng gitu. Gimana ya cara merasakannya? Harus kirim giginya dengan cepat. Baru di situ dia akan stabil tenaganya terus. Tapi bukan nggak gantung kampas ya sahabat. Seperti RPM 20 dan kita melepaskannya itu trik supir lah, itu supir tahu. Saya untuk menjelaskan susah, untuk meneorikan dalam video ini susah, tapi kalau mau praktekkan mungkin bisa. Ini kecepatan 60 km per jam lebih kurang. RPM di angka 14
Ini kalau kita sebagai supir sepertinya dia mau menambah gigi lagi. Ini posisi udah masuk 8 gigi kancil. Ini sudah masuk 8. Tapi kalau kita di atas mobil ini, kita seperti ingin menambahkan menjadi 9 atau 10. Karena kecepatan 60 itu, karena sepertinya masih lebih kuat lagi mobil ini untuk diberikan lagi transmisi. Tapi mungkin kalau transmisi sampai 10, ini lajunya seperti mobil pribadi mobil ini. Cuma saya belum berani ngetes kencang karena ini mobil masih kondisi keluar dari showroom. Kalau RPM seperti ini sahabat, kita coba mereview nanti bagaimana di saat muatan. Di jalan lurus ini sangat sangat benar-benar nyaman dipakai mobil ini. Di jalan lurus sangat nyaman gitu. Kalau kondisi mobil Hino keluaran baru ini, dia beda mungkin di elektrik ya. Ini saya lihat engine-nya tadi di setiap semua engine pump ada sensor. Jadi ini harus hati-hati. Dan saya sekarang ini tidak menggunakan kabel lampu ekor ya, untuk tanda-tanda ekor saya sengaja tidak mempergunakan karena saya takut kabel itu, soalnya sasis yang saya gandeng ini sasis lama, takutnya nanti di sasis itu ada treble, kabel elektriknya bisa konflik ke kabin. Jadi saya takut, saya tidak gunakan dulu, saya tidak memakai lampu gandengan. Maya saya harus super hati-hati. Nanti saya perlihatkan sahabat, saya tidak memakai lampu gandengan karena juga pemberitahuan emergensi gandengan cukup tinggi lampunya di atas sahabat. Ada di extension, penahan alat berat di belakang, nanti saya akan perlihatkan. Ini seperti ini sahabat, kalau di jalan mulus dia enak dan RPM-nya itu tidak benar ini ya, tidak memaksa engine sepertinya kalau di jalan lurus dengan kecepatan 60 masuk gear 8. Nanti kita akan review bagaimana saat membawa beban. Ikuti terus sahabat untuk mereview mobil Hino baru ini, sebab ini berkat pengalaman. Saya bukan sekolah di Hino, saya pengalaman saja, pengalaman membawa mobil Eropa. Ini sama sahabat, sistemnya lambat. Ini sahabat ada itu RPM di atas kecil, front dan rear. Front itu depan, rear itu belakang, rem gandengan. Ini semua aktif nih sahabat, gandengannya, remnya bagus. Rem gandengan inilah penarik tuasnya untuk menambahkan supaya lebih ketika emergensi, tapi kita tidak boleh tiba-tiba menggunakan di saat muatan karena bisa barangnya terjun semua nanti dari sasis. Jadi kita jika ada emergensi kita bisa membantu dengan tuas ini untuk rem gandengan. Ini sahabat kelebihan atau keistimewaan ketika kita membawa alat trailer ini, di saat gandengannya ini aktif dan bagus, sistem brake-nya ini sangat membantu kondisi ban, karena ban ini khususnya untuk ban kabin ya, ban primopernya itu lebih irit, tidak begitu kata istilah cepat botak ataupun habis bunganya, karena terbantu oleh rem gandengan di belakang. Itulah kelebihan ketika kita memakai gandengan yang remnya masih aktif. Kalau kondisi mobilnya seperti ini sahabat, tipnya juga seperti ini, musiknya dan AC seperti ini, biasa, dia seperti mobil biasa. Cuma kalau saya ini lihat mobil ini hanya kelebihan di jok supir ya, bangku supir dia ada balonnya. Ketika kita duduk di dalam kabin ini dengan hidup engine, dia langsung balonnya mengangkat si supir dari tempat duduknya. Jadi sahabat-sahabat yang untuk pendatang baru ketika naik mobil ini, RPM-nya tinggi itu bukan karena atau kurang turun gasnya, tapi beginilah desainnya mobil Hino ini.
Ketika kita start mobilnya, RPM-nya langsung tinggi dia, seperti kita pijak gas untuk manasi mobil. Tapi ketika kita masuk transmisi, mobil ini akan turun sendiri RPM-nya. Itu sahabat, kalau kondisi sama dalam semua ini, kabin sekelilingnya sama dengan mobil-mobil yang sudah kita pakai. Dan saya katakan tadi, saya tidak menggunakan rem lampu ekor ini sahabat, lampu ekornya yang bergantung ini saya tidak menggunakannya untuk dicokkan ke tengah gitu. Saya tidak menggunakannya karena saya belum yakin kalau sasis ini adalah elektriknya sempurna. Jadi saya tidak menggunakan, tapi saya ada safety sahabat. Safety saya itu ketika mobil ataupun kendaraan di belakang saya, dia bisa melihat lampu sen itu, lampu rem yang ada di atas cukup tinggi ya sahabat. Mereka bisa lihat lampu emergensi yang di atas itu. Itu alasan saya tidak memakai rem ekor, karena ketika saya pakai pakai lampu, saya takut kalau trouble, karena di sini semua full elektrik sahabat, tuh full elektrik, engine-nya semua. Nanti akan kita buka semua menggunakan sensor. Kita takut kalau nanti trouble. Inilah mobil Euro 4 500 yang saya pakai perdana hari ini dari showroom untuk mengambil barang. Mudah-mudahan sahabat, doanya semoga tidak ada masalah. Kinerja sahabat, salam satu aspal. Ini ban mobil baru ini, merek jenis ini sahabat, apa ini, Michelin ya, Michelin. Ini sahabat, mereknya saya akan jelaskan nih. Ini tidak enak ya dipakai di atas aspal, seperti kena terot dia melayang-melayang. Jadi ini kurang bagus kalau kita gunakan di aspal. Merek ini. Ternyata kita sudah salah address, salah alamat. Informasi dari sana Pack Ocean, tapi Pack Ocean di Tanjung Bintang ini ada 3. Sekarang kami salah Pack Ocean ini. Dan 2 mobil Bapak Brade ini dengan saya terpaksa putar arah untuk menuju ke Pack Ocean Naninda. Itu kesalahan teknis, jadi sudah rugi kita minyaknya kemari sahabat. Ini saya katakan mobil Hino Euro 4. Ketika mobil ini di saat pagi kita start pertama, RPM itu akan tinggi sahabat. Istilah memanasi engine dulu. Inilah sistem kerja mobil Hino Euro 4. Dan paginya kita itu ketika start itu engine otomatis tinggi. Jadi sahabat ketika memegang mobil ini sahabat tidak perlu khawatir, memang seperti ini desain dia. Nah ini sahabat sekarang hidup on ya, belum saya start. Dan ketika engine ini sudah bekerja dalam perjalanan sudah 37 km ini dari sana, tadi 82 km, sekarang 37 km, minyak habis 1 kota, tadi 4 kota kalau tidak salah. Boleh direview balik video saya. Dan ini kita start sahabat, ketika engine itu sudah bekerja dia akan seperti ini sahabat, langsung stabil dia, stabil mesin, jadi kita bisa jalan. Oke sahabat, itulah sistem mobil Euro 4 yang keluaran baru. Ternyata itu yang kita muat sahabat, kita tidak tahu berapa kapasitas tonasinya, nanti kita tanya pada kru. Nasinya cukup besar kerennya, itu keren rantai, keren berapa ton gitu ya. Tidak ada tonasinya terlihat dari boomnya. Nanti kita coba lihat berapa tonasi.
mengangkat beban seperti ini kita harus menggunakan lasing. Nanti cara melasingnya akan saya perlihatkan. Kalau tutorial melasing kain sudah ada dalam video ini. Tutorial melasing dengan rantai 2 jenis sudah ada di video ini, dan saya akan memperlihatkan untuk safety-nya nanti sebelah mana saja yang harus dilasing agar tidak terjadinya atau jatuh dari atas sasis. Mereka beda sistem kerja dengan Pelabuhan Batu Ampar. Kalau dia di sini benar dijaga ketat dalam safety first-nya. Kalau di Batu Ampar dia operatornya cukup jago ya, cukup jago di Pelabuhan Batu Ampar. Kalau di Batu Ampar sistem seperti ini kapal tidak siap bongkar. Dia harus ligat sistem di Batu Ampar, tidak perlu orang banyak seperti ini. Cukup di belakang, di bawah 2 dan di atas 2 seperti ada dalam video saya juga. Ini mereka kalau di sini PT termasuk sudah dipegang SOP. Oke, khusus pendatang baru saya berikan satu contoh lasing seperti ini. Kita lasing seperti ini, sahabat. Kanan kiri kita kunci. Dan tutorial memasang lasing ini sudah ada di video saya. Dan seperti ini kita lasing kanan kiri. Ini artinya lasingan gendong. Kalau seperti ini dia tidak tertarik ke kanan ataupun tertarik ke kiri. Dan dia dipegang cukup safety. Kita gendong kanan kiri. Jangan kita lift digendong sampai ke samping, jangan seperti ini sahabat. Ini sangat bagus safety seperti ini. Ya selebihnya kita jalan berhati-hati. Jangan terlalu kencang. Standar operasional seperti ini. Inilah muatan kita seberat 11 ton. Ternyata bukan Kometo yang dimuat, kontrol boom kapal ini. Ini tonasenya 22 ton. Kalau yang sana 11 ton. Ini sahabat, sekarang kita kena macet di lampu merah. Ini beban dengan 11 ton yang saya kamerakan tadi. Start pertama kita menggunakan gear 3, dia masih sangat mudah untuk mengangkat atau menjalankannya. Tidak ada rasa atau tarikan harus diturunkan transmisi, tidak. 3 itu sangat masih standar ya, 3 masuk 3 dengan beban 11 ton. Ya sangat mudah tarikannya di gear 3.
Reger itu satu tim dengan kita sahabat. Dia cuma di lain posisi saja, lain departemen. Dia khusus reger. Kalau kita SU di bagian ekspedisi, dia bagian reger untuk alat berat semua mau kenaikan atau penurunan. Ini dari posisi kabil sampai ke nanti ke workshop tempat depo terminal mobil ini. Sekarang speedometer sekitar 170 km dari posisi lokasi Transfiat yang berada di kabil. Kita akan menuju ke depo Cengkuang Batu Ampar. Tapi di saat laju ataupun kecepatan 60 seperti ini, ketika penurunan sahabat dengan gear 8, dia seperti ada penambahan gas sendiri ya, tapi tidak banyak. Seperti ini sahabat, dia tidak ada meraungnya mobil, sepertinya dia ada penambahan gas sendiri. Itu kalau saya rasakan. Macam seperti ini kan lampu merah, saya untuk merubah kecepatan tidak bisa sahabat, tidak bisa. Ya kita masukkan guna gear 8 ya, ini 8. Ini saya bawa kosong 8. Baru seperti ini sahabat, kita tukar ke posisi transmisi 7, baru dia makan sahabat. Tapi kalau tadi di saat kita mau manuver kita ambil ke 7, dia nggak akan menambah kecepatan. Seperti itu. Seperti depan itu dia langsung keluar aset hitamnya merubah tenaga, tidak. Ini Euro 4 tidak seperti itu. Jadi kita sebelum pas minta di jamnya, minta di posisi yang dia mau, dia tidak akan menambah tenaga. Seperti itu. Ini yang saya rasakan. Saya tidak tahu ini full elektrik, tidak bisa kontan. Kalau minyak ini murni 100% asli BBM solar nih, belum dicampur-campur seperti yang solar-solar warna hitam. Ini asli warna putih solarnya. Karena ini mobil masih running, masih keluar dari showroom. Mantap. Kilometer tuh sahabat baru 175 km. Oke sahabat, bisa direview kembali video tentang Hino Aero 500. Seperti itu sistem kerja dia. Dan ketika awal mula start pagi itu RPM akan tinggi sendiri, tinggi ketika angin sudah full semua, RPM tetap masih tinggi. Itu sahabat tidak usah khawatir. Ketika sahabat sudah tekan kampas kuplingnya, sudah ditekan kuplingnya, RPM itu akan stabil ke angka 5, sahabat. Tapi kalau di saat pertama RPM itu tinggi, dan setelah berjalan sahabat, sudah kita jalan ataupun sudah bekerja ke sana ke sini, start keduanya, ketiganya dia tidak mau tinggi lagi RPM-nya, akan stabil di RPM angka 5 saja. Seperti itu Aero 400. Dan kalau semuanya sistem kerja transmisi saya ada tutorialnya untuk Hino maupun yang tamper dan mau yang lidah. Kalau sistem handbrake belakangnya itu sama saja dengan mobil-mobil Hino keluaran pertama maupun keluaran kedua. Kalau cuma dia perbedaan di ini posisi engine ya sangat beda. Ini tidak bisa kontan. Ini seperti menjalankan mobil model Volvo ataupun Scania made in Eropa, sahabat. Oke sahabat, terima kasih sudah mengikuti channel Indra TV Arpadila. Jika ini bermanfaat sahabat, jangan lupa di-sharekan ke sosial media lain buat sahabat-sahabat kita yang pendatang baru yang menggunakan Hino Aero 4 standar dari showroom, belum diotak-atik. Jalur untuk kembali ke yard ya, untuk kembali ke yard. Ini sudah masuki jalur sangat sempit. Jalur ini sudah tidak layak sebenarnya untuk dilalui alat berat di trailer.
Nah, lihat dengan tuh sahabat, parkir mobil kanan dan kiri hanya untuk menikmati bakso. Ini sudah sampai semua dan speedometer menjadi 197 km, sekitar berapa kilometer nih keliling mutar Batam. Ini benar-benar mutar Batam angkutan tadi. Sekarang kita sudah sampai ke terminal dan penggunaan Nino Aero 500 saya sudah perjelaskan di video bagaimana cara menggunakannya. Semoga video ini bermanfaat buat sahabat-sahabat, khususnya pendatang baru di luar sana. Jika bermanfaat sahabat, jangan lupa sharekan video ini kepada orang lain agar mereka tahu. Oke sahabat, terima kasih telah mengikuti channel Indra TV Arpadillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang matikan engine-nya. Alhamdulillahirrabbilalamin.